Jamaah salat duhur Masjid Al-Badar, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini di penghujung bulan Ramadan, H-3 dari Idul Fitri, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kajian duhur siang ini adalah sunnah-sunnah dalam berhari raya. Saya yakin kita semuanya sudah pernah belajar tentang tuntunan Nabi SAW dalam mengisi Idul Fitri atau dalam menyambut Idul Fitri. Tetapi tidak ada salahnya kita murojaah atau mereview apa yang sudah pernah kita pelajari. Mungkin ada yang kita terlupa atau mungkin ada hal baru yang kita belum mengetahuinya. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini menjadi ilmu dan pengetahuan yang barokah untuk kita semuanya. Jemaah sekalian, ada beberapa sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW dalam kita mengisi hari raya atau dalam menyambut Idul Fitri. Dari yang pertama adalah mandi sebelum berangkat sholat Id. Jadi kesunatan pertama yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan adalah sebelum sholat Id kita disunahkan untuk mandi. Apa bedanya mandi kita dengan mandi sebelum berangkat sholat Id dengan mandi yang setiap hari kita lakukan? Tata caranya sama, yang membedakan adalah niatnya. Jadi mandinya, mandi biasa, seperti biasa kita mandi, usahakan kita mandinya basah semuanya, termasuk kepala. Tetapi hal yang paling mendasar, yang membedakan antara mandi kita dalam sehari-hari dengan mandi karena mau sholat Idul Fitri adalah pada niat. Karena mandi itu bagian dari adat atau kebiasaan, dan dia akan naik statusnya menjadi sebuah ibadah kalau dimasukkan unsur niat. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal bergantung kepada niat dan masing-masing orang akan mendapatkan pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka kita hanya perlu menambahkan niat ketika mandi untuk Idul Fitri, bahwa kita niat mandi karena akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Tata caranya sama saja, intinya kita bahasai seluruh tubuh kita. Ini dalil umumnya. Adapun dalil khususnya adalah diantaranya asar dari Ibnu Umar yang diceritakan oleh murid beliau namanya Nafi. Nafi ini adalah seorang tabi'in, murid dari Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Nafi berkata, Anna Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumil fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Bahwa Ibnu Umar dahulu biasa mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan. Mushola di sini maksudnya ada lapangan. Jadi mushola bukan mushola sebagaimana yang ada di kita. Tapi makna mushola kalau dalam hadis-hadis itu lebih banyak maknanya adalah tanah lapang yang dipakai untuk sholat. Nah Ibnu Umar jamaah sekalian itu seorang sahabat yang sangat ketat dalam mengikuti sunnah Nabi. Jadi Ibnu Umar itu dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat ketat, sangat disiplin dalam mencontoh Nabi. Nah, kalau beliau senantiasa mandi sebelum Idul Fitri, maka itu pasti karena ngikutin Rasulullah SAW. Nah, mandinya ini itu boleh dilakukan setelah sholat subuh, tapi juga diperkenankan kalau misalnya dilakukan sebelum sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh semuanya kan mungkin ngantri, ya. Apalagi kalau keluarga besar. Kamar mandinya cuma satu, nanti telat gitu. Jadi boleh setelah subuh, tetapi juga diperkenankan sebelum subuh. Hal ini merupakan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan juga pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hambal. Ini sunnah pertama. Yang kedua adalah memakai parfum. Meskipun kita sering memakai parfum atau wangian, tetapi kalau kita niatkan pagi Idul Fitri itu kita pakai parfum karena ternyata itu sunnah Nabi, maka parfum yang kita kenakan hari itu bernilai pahala. Maka ini pentingnya memasukkan unsur niat dalam kegiatan yang sifatnya kebiasaan. Jadi antara fungsi niat itu adalah mengubah sesuatu yang sifatnya kebiasaan menjadi naik levelnya ke sebuah ibadah. Jadi pakai parfum, mandi gitu. Itu kan kebiasaan. Tapi kalau kita melaksanakan itu berdasarkan ilmu yang kita dapatkan dari sunnah Nabi, maka statusnya menjadi sebuah ibadah. Baik ya? Nah,
Kesunatan memakai parfum ini diantaranya disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Ibnu Abbas. Rasul bersabda, Inna hadha yawmu idin ja'alahu Allahu lil muslimin. Faman ja'a ilal jumu'ati falyaktasil wa in kana 'indahu tibun falyamas minhu wa 'alaikum bisiwak. Sesungguhnya hari ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Barang siapa yang hadir Jumatan, hendaknya dia mandi. Jika dia punya wangian, hendaknya dia gunakan. Dan kalian harus menggosok gigi. Hadis ini berbicara tentang kesunatan dalam menghadiri sholat Jumat. Tetapi ini dijadikan juga dalil oleh para ulama kesunatan di dalam menghadiri sholat Id. Karena ada satu kesamaan antara Id dan hari Jumat, bahwa dua-duanya sama-sama hari raya. Jadi hari Jumat itu adalah hari raya pekanan, sedangkan Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari raya tahunan. Nah, sama-sama hari besar dalam Islam. Nah, adab atau kesunatan yang berkaitan dengan ketiga hari raya itu relatif sama. Apa yang disunahkan ketika Jumatan, memakai wewangian, kemudian mandi, gosok gigi, itu juga disunahkan pula untuk kita lakukan ketika kita berhari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang ketiga, memakai pakaian terbaik. Memakai pakaian terbaik. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi. Beliau menyampaikan, kanat lin Nabi SAW jubbatun yalbaswa fil idaini wa yaumal jumu'ah. Dahulu Nabi SAW memiliki jubah yang beliau gunakan ketika dua hari raya dan hari Jumat. Ya, Nabi SAW itu semasa hidupnya punya satu jubah. Yang jubah ini hanya beliau pakai di 3 kesempatan. Yaitu di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan di hari Jumat. Di luar itu nggak boleh pakai. Nah, dari apa yang dilakukan dan dipraktekkan Nabi ini, kemudian para ulama beristimbat, mengambil satu kesimpulan hukum bahwa disunahkan kita ketika mendatangi atau berangkat sholat Jumat, ketika berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu menggunakan pakaian terbaik, bukan pakaian keseharian, baik kaos oblong misalnya. Meskipun kalau bicara sah, tetapi supaya kita bisa beritiba atau mengikuti sunnah Nabi, maka kita menggunakan pakaian yang terbaik. Nah, ini yang kemudian menginspirasi budaya dan tradisi di masyarakat Indonesia, kalau hari raya beli pakaian baru. Memang Rasul tidak menganjurkan beli pakaian baru, tapi Rasul memilih pakaian terbaik untuk beliau kenakan di 3 kesempatan ini. Lalu kemudian menjadi budaya Lebaran itu beli pakaian yang baru. Itu bukan sebuah keharusan, tetapi juga tidak bisa disalahkan. Kalau mau ada rezeki tidak masalah. Karena dalam rangka mempraktekkan sunnah Nabi SAW sebagaimana dalam hadis ini. Hadis Sahih riwayat Ibnu Khuzaimah. Itu. Ini saya singkat saja. Yang berikutnya di antara sunnah dalam beridul fitri adalah sarapan sebelum menuju sholat Id. Jadi sebelum berangkat sholat Id kita dianjurkan sarapan. Tidak harus makan nasi. Tidak harus makan nasi uduk. Tidak harus makan gorengan. Yang penting ada yang dimakan. Mungkin yang suka ngopi, monggo ngopi. Yang enggak ngopi, ngeteh. Intinya ada yang dikonsumsi, ada yang dimakan. Gitu. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah untuk menegaskan dan menandai bahwa pagi ini puasa Ramadan sudah selesai. Kita sudah mulai boleh sarapan kembali. Makanya makna secara bahasa Idul Fitri itu maknanya adalah kembali boleh sarapan. Jadi makna Idul Fitri secara bahasa itu artinya kembali boleh sarapan. Karena memang di pagi Idul Fitri itu kita yang kemarin-kemarin selama sebulan full tidak boleh sarapan, ketika 1 Syawal kita boleh sarapan. Rasul SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Syalbani bahwa la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'am yaumal adha hatta yusalli. Jadi sahabat Buraidah mengatakan Nabi SAW tidak berangkat menuju sholat Idul Fitri hingga beliau makan terlebih dahulu. Dan ketika sholat Idul Adha beliau tidak makan sampai sholat terlebih dahulu. Jadi kebalikannya. Kalau sholat kalau Idul Fitri itu sebelum berangkat kita disunahkan sarapan. Tapi kalau Idul Adha kebalikannya. Kalau Idul Adha kita
sholat dulu, nah pulangnya itu baru sarapan. Dan dianjurkan yang pertama kali kita makan setelah Idul Adha itu adalah daging kurban. Kalau memungkinkan. Kalau orang Arab kan nyembelihnya cepat. Kalau kita kan nyembelihnya kan lama sampai duhur gitu. Minimal kita mempraktekkan sebagian sunnah Nabi bahwa kalau Idul Fitri kita sarapan dulu sebelum makan sholat Id. Kalau Idul Adha sarapannya dipending sampai setelah sholat Idul Adha. Sarapan kalau dimungkinkan yang pertama kali dimakan adalah daging kurban. Kalau dimungkinkan. Tapi kalau tidak ya sarapan apa saja gitu. Ini yang keempat. Yang kelima, melaksanakan sholat Id di masjid atau di lapangan. Ini hukumnya sunnah mu'akkadah. Jadi memang tidak wajib, sunnah mu'akkadah. Nah, Nabi SAW biasa sholat Id di lapangan, sebagaimana disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Fa awalu syai'in yabda'u bihi as-shalah." Bahwa Nabi SAW dahulu keluar menuju lapangan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Hal pertama kali yang beliau lakukan setelah sampai di lapangan adalah sholat Id. Sholat Id. Ini menegaskan pertama bahwa sholat Id itu boleh dilakukan di lapangan. Nah, mana yang lebih utama, di lapangan atau di masjid? Dalam hal ini para ulama madzhab berbeda pendapat. Dalam madzhab Syafi'i, kalau masjid tempat kita itu cukup besar dan mampu menampung jamaah yang akan sholat, maka di masjid itu lebih utama. Karena selain kita bisa sholat, juga bisa berniat untuk itikaf. Adapun kenapa Nabi semasa hidupnya lebih banyak sholat di lapangan? Karena Masjid Nabawi zaman itu ukurannya masih relatif kecil. Belum segede sekarang. Itu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa yang utama adalah di lapangan. Karena prakteknya yang paling sering dilakukan Nabi ada di lapangan. Gitu. Selain itu juga bahwa ketika sholat Idul Fitri Idul Adha itu kan kaum wanita yang sedang haid sekalipun itu kan dianjurkan untuk ikut hadir. Jadi ibu-ibu atau mbak-mbak yang sedang datang bulan itu kalau Idul Fitri Idul Adha itu dianjurkan untuk keluar rumah. Datang ke tempat sholat Idul Fitri tapi tidak ikut sholat di pinggir-pinggir. Nah kalau dilakukan di masjid kan nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah di lapangan. Maka sebagian ulama berpendapat yang utama atau yang afdal adalah di lapangan. Tapi dalam madzhab Syafi'i yang dipilih adalah di masjid selama masjid itu menampung jamaah yang ada. Tapi kalau masjidnya tidak cukup dan ada fasilitas lapangan, maka lapangan lebih utama. Jadi yang menjadi patokannya adalah cukup nggak masjidnya. Kalau masjidnya nggak cukup ya lapangan lebih utama. Itu tentang keutamaan mana yang lebih utama antara masjid atau lapangan di dalam melaksanakan sholat Id. Kemudian jemaah sekalian yang berikutnya yang keenam adalah disunahkan mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang sholat Id. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis sahih riwayat Bukhari tentang kebiasaan Nabi. Idza kana yaumu idin khalafat tariq. Bahwa Nabi SAW ketika hari raya beliau biasa mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Jadi berangkatnya lewat jalan sini, pulangnya lewat jalan sini. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah supaya kita bisa berjumpa lebih banyak saudara-saudara kita yang datang sholat Id dengan wajah yang berbeda-beda. Kalau jalannya sama, kan ketemunya orangnya sama. Tapi kalau jalannya beda, kan ketemunya insya Allah orang berbeda. Mungkin tadi ketemu orang yang di blok A, di blok B, blok C. Ketika pulangnya, katanya jalan kita berbeda, ketemu dengan tetangga-tetangga kita yang di blok D, E, F, dan seterusnya. Itu di antara hikmahnya. Nah, dari sunnah ini jamaah sekalian, itulah yang kemudian diistimbat. Diambil satu hukum lalu dijadikan tradisi di masyarakat kita. Setelah sholat Idul Fitri itu ada tradisi berkunjung ke rumah-rumah. Jadi tradisi di masyarakat kita itu kan ketika habis sholat Id kan ini berlebaran gitu, berkunjung ke rumah-rumah kan gitu ya, saling minta maaf dan seterusnya.
Itu secara khusus tidak ada dalilnya. Tapi diistimbat atau diambil hukumnya itu dari sunnah ini. Bahwa Rasul menganjurkan supaya kita kalau berangkat dan pulang sholat id lewat jalur berbeda. Hikmahnya supaya kita bisa ketemu banyak saudara yang berbeda-beda. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa melakukan ini. Bisa saja memang jalannya yang tersedia cuma satu. Memang jalan ke masjid itu cuma satu. Jalan ke lapangan cuma satu. Kalau mau sengaja cari jalan lain, muter lewat tol misalnya. Kan merepotkan gitu. Maka kemudian supaya hikmahnya didapat, lalu ditradisikan oleh para ulama-ulama terdahulu, ulama Nusantara, dibikinlah tradisi berkunjung ke tetangga. Jadi tradisinya ini ada basic dalilnya, cuman memang hasil kajian gitu, bukan tekstual. Baik, itu yang keenam. Yang ketujuh jamaah sekalian, di antara kesunatan dalam berhari raya adalah datang lebih awal. Jadi makmum kita ini itu dianjurkan datang lebih awal. Imamnya yang belakangan. Jangan imamnya duluan, lalu makmumnya datang belakangan. Ini kalau memungkinkan. Tapi yang terjadi di masyarakat kita, terutama kan wilayah Jabodetabek, biasanya kan imam sholat id itu kan dicari ustadz-ustadz yang jauh. Nah kalau ustadznya datangnya belakangan, takutnya malah telat gitu. Pernah ada kawan saya datang mau ngimamin sholat id, itu karena banyak jalan ditutup, lewat sini ditutup, lewat sini ditutup, akhirnya telat datangnya, sekitar jam 8 atau setengah 9 baru datang. Setengah dari jamaah sudah bubar. Akhirnya sholatnya idnya tetap dilaksanakan dengan jumlah jamaah ala kadarnya. Nah jadi ini kalau dimungkinkan, maka imamnya belakangan, makmumnya yang datang lebih dulu. Yang berikutnya bertakbir sejak dari rumah hingga menjelang pelaksanaan sholat id. Ini yang disunahkan, itu ketika kita berangkat sholat id, dari rumah itu kita bertakbir. Suaranya dikeraskan, bukan dalam hati ya, tapi dikeraskan gitu. Sampai imam datang lalu sholat id dilaksanakan. Itu sunnahnya. Dan ini juga banyak dilakukan oleh para ulama terdahulu. Nah bagaimana kalau misalkan melakukan takbiran atau baca takbir itu sejak malam sholat id? Diperkenankan. Diperkenankan misalnya orang itu takbiran dari malam Idul Fitri. Juga diperkenankan takbiran itu sendiri-sendiri atau berjamaah di masjid, di pasar, bahkan di jalan. Nah ini boleh jadi yang menginspirasi tradisi takbir keliling. Ini dinukil dari pernyataan atau qaul dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, fa idza ra'au hilala Syawal ahbabtu an yukabbiran nasu jama'atan wa furada fil masjidi wal aswaqi wat turuqi wal manazili wa musafirina wa muqimina fi kulli halin wa aina kanu wa ayyadhiru takbir wa la yazaluna yukabbiruna hatta yagdua ilal musalla wa ba'dal guduwi hatta yakhrujal imam lis salati summa yad'u at-takbir. Jika orang-orang telah melihat hilal bulan Syawal, aku senang sekiranya mereka bertakbir baik secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau sudah terlihat hilal Syawal, saya senang kalau kaum muslimin itu bertakbir, entah itu bareng-bareng atau sendiri-sendiri. Di masjid, di pasar, ataupun di jalan-jalan. Baik mereka sedang safar, lagi jalan pulang kampung, mudik, atau tidak sedang safar. Dalam kondisi apapun dan dimanapun, misalkan ada yang sedang shift malam, takbiran di tempat kerja, tidak apa-apa. Dan dimanapun. Takbir hendaknya terus dikumandangkan hingga pagi hari saat berangkat ke tempat sholat. Hingga imam datang untuk memimpin sholat, saat itulah takbir dihentikan. Itu di antara yang melatari kenapa ada takbir keliling atau takbiran di masjid-masjid. Karena memang ini termasuk yang dianjurkan kita lakukan di dalam malam Idul Fitri. Kemudian diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Abu Salamah, Abu Bakar bin Abdurrahman radhiyallahu anhum bahwa mereka biasa bertakbir di malam Idul Fitri di masjid dengan mengeraskan suara takbir. Jadi takbirannya dikeraskan gitu. Dikeraskan. Dan itu mereka lakukan dari malam Idul Fitri. Dan dari Urwah bin Zubair dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa keduanya biasa mengeraskan takbir ketika berangkat ke tempat sholat. Jadi takbirnya sekali lagi semuanya itu disunnahkan untuk dilakukan dengan suara yang dikeraskan, bukan suara yang lirih.
Jadi tidak salah kalau menggunakan pengeras suara. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, setelah sampai di tempat sholat, maka pelaksanaan sholat id itu tidak diawali dengan adzan dan qomat. Tidak ada adzan dan tidak ada qomat dalam sholat id. Jadi langsung sholat. Ini yang ke-9. Saya ringkas saja. Kemudian yang ke-10, tidak ada sholat qobliyah atau ba'diyah. Tidak ada sholat qobliyah id dan juga tidak ada sholat ba'diyah id. Gitu. Hal ini sebagaimana disampaikan Ibnu Abbas, anna Nabiyya SAW kharaja yaumal fitri fa shalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha wa ma'ahu Bilal. Nabi SAW menuju lapangan ketika Idul Fitri, kemudian beliau salat 2 rakaat, tidak salat sunnah sebelum maupun sesudahnya, dan beliau disertai oleh Bilal bin Rabah. Jadi tidak ada qabliyah id dan tidak ada ba'diyah id. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau salat tahiyatul masjid? Boleh enggak tahiyatul masjid? Nah, kalau tahiyatul masjid itu dibolehkan kalau kita sholatnya di masjid. Jadi kalau kita sholat idnya di masjid, maka tahiyatul masjid boleh kita lakukan berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Jadi di antara kesunatan masuk masjid itu, kita dianjurkan ketika masuk masjid, entah itu mau sholat atau mau rapat atau mau keperluan apapun, masuk masjid itu sholat 2 rakaat dulu sebelum duduk. Dan ini berlaku kapan saja, termasuk jika misalkan kita sholat id di masjid, maka itu diperkenankan. Nah, tapi kalau sholatnya di lapangan gimana? Enggak ada sholat tahiyatul masjid di lapangan. Karena sholat tahiyatul masjid itu sholat dalam rangka memberikan penghormatan terhadap masjid. Memuliakan masjid dengan sholat. Nah, lapangan itu tidak punya hukum masjid, meskipun lapangan boleh dipakai sholat. Jadi harus dibedakan. Lapangan itu boleh dipakai untuk sholat. Selama tempat itu suci, maka dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW boleh kita pakai untuk sholat. Tetapi tidak semua tempat suci itu punya hukum atau status masjid. Karena kalau masjid itu punya beberapa hukum khusus. Di antaranya, ketika ada seorang wanita yang sedang haid, maka dia tidak boleh berdiam diri di masjid. Tapi boleh enggak wanita haid itu di lapangan berdiam diri? Boleh kan? Meskipun lapangan itu akan dipakai orang untuk salat id atau habis pakai orang untuk salat id, dia boleh. Karena lapangan itu meskipun dia suci, boleh dipakai buat sholat, tetapi dia tidak punya hukum masjid. Pun demikian, masjid bisa dipakai untuk itikaf. Lapangan nggak bisa. Yuk kita itikaf ya di Monas, bikin tenda, ya nggak bisa. Itikaf ya di masjid. Ya, itu. Jadi kalau kita sholat idnya di masjid, kita boleh tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sholat idnya di lapangan, maka tidak perlu tahiyatul masjid, kita langsung duduk untuk menunggu dilaksanakannya sholat id. Nah, berikutnya sebagai tambahan, ucapan selamat hari raya. Mengucapkan selamat hari raya ketika Idul Fitri ada sesuatu yang telah umum dilakukan masyarakat kita. Nah, tradisi ini meskipun bukan sesuatu yang secara khusus disunahkan oleh Nabi SAW, namun juga bukan sesuatu yang terlarang untuk kita lakukan. Memang tidak ada anjuran langsung dari Nabi bahwa setelah sholat itu kita mengucapkan selamat Idul Fitri ya, atau mengucapkan taqabbalu minkum, atau mengucapkan minal aidin wal faizin, atau mengucapkan kullu amin wa antum bi khair. Tidak ada perintah khusus dari Nabi SAW untuk kita mengucapkan ini, mengucapkan tahniah atau ucapan selamat berhari raya. Tetapi hal ini diperkenankan untuk kita lakukan. Sebagian di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, "Amma tahniatu yaumul idi yaqulu ba'dum li ba'din idza laqiyahu ba'da salatil id taqabbalallahu minna wa minkum wa ahalahu Allahu 'alaika wa nahwa dzalika fa hadha qad ruwiya an ta'ifatin min as-sahabati annahum kanu yaf'alunahu wa rakhasa fi al-immah ka Ahmad wa ghairihi lakin qala Ahmad ana la abtadi ahadan." Saya ringkas saja. Adapun tentang ucapan selamat atau tahniah ketika hari Id, seperti sebagian orang mengatakan pada yang lainnya ketika berjumpa dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum atau yang ya semacamnya, maka seperti ini telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi.
Mereka biasa mengucapkan semacam itu dan para imam juga memberikan keringanan dalam melakukan hal ini sebagaimana Imam Ahmad dan lainnya. Tetapi Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mau mendahului mengucapkan selamat hari raya pada seorang pun. Tapi kalau ada yang mengucapkan selamat kepadaku, aku akan membalasnya. Jadi ringkasnya begini. Ucapan selamat hari raya, apapun bentuknya itu, tidak ada perintah khusus dari Nabi SAW. Tetapi sebagian sahabat melakukan itu. Di antara yang disampaikan oleh para sahabat kepada yang lainnya, kepada temannya adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi redaksi taqabbalallahu minna minkum ini redaksi yang berasal dari sahabat, bukan dari Nabi SAW. Sebagian sahabat melakukannya, tidak seluruhnya. Tetapi ucapannya tidak harus ucapan seperti ini. Ini hanya salah satu bentuk redaksi tahniah atau ucapan selamat berjaya. Ada yang mengucapkan kullu amin wa antum bi khair. Idul mubarak kullu amin wa antum bi khair. Id yang penuh berkah, semoga sepanjang tahun Anda dalam kebaikan. Boleh. Atau yang mentradisi di kita. Kalau kita apa? Minal aidin wal faizin. Lengkapnya itu ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Redaksi lengkapnya sebenarnya. Yang artinya ja'alanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan kita dan Anda semuanya minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang beruntung atau sukses. Itu redaksi aslinya. Apa makna dari ungkapan ini? Makna dari ungkapan ini sejauh yang saya ketahui itu diistimbat atau diambilkan kesimpulan ini atau doa ini dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis sahih bahwa Rasul suatu ketika menjelaskan tentang keutamaan Ramadan. Lalu beliau mengatakan, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban yakhruju minhu kayaumin waladathu ummuhu. Atau kama qala Rasul. Rasul dalam satu hadis mengatakan, setelah menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, beliau mengatakan, barang siapa yang selama Ramadan berpuasa dan juga melaksanakan qiyam Ramadan atau tarawih dengan dasar iman dan ikhlas, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan sebagaimana saat pertama kali ia dilahirkan oleh ibunya. Orang ketika baru dilahirkan oleh ibunya itu kan tidak punya dosa ya. Tidak punya dosa. Nah, orang yang setelah sebulan full berpuasa Ramadan dan juga melaksanakan qiyam Ramadan atau semacam tarawih gitu, maka kata Nabi, selesai itu dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah semuanya. Sebagaimana ketika dia dilahirkan pertama kali nggak punya dosa. Maka itu yang kemudian diredaksikan minal aidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali. Kembali apa? Kembali suci. Wal faizin, dan menjadi orang yang beruntung. Nah, lalu kemudian disempurnakan dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Kenapa ada tambahan itu? Karena dosa yang diampuni Allah Ta'ala setelah Ramadan itu hanya dosa-dosa kita dengan Allah. Kalau dosa dengan orang nggak bisa. Allah hanya mengampuni dosa kita dengan orang kalau orangnya sudah memaafkan atau menghalalkan. Maka kemudian ditradisikan oleh para ulama kita ada tambahan mohon maaf lahir dan batin kepada orang. Karena kepada Allah sudah dimaafkan. Asal kita puasa Ramadan dan juga kita melaksanakan qiyam Ramadan atas dasar iman dan ikhlas. Dosa kita dimaafkan semuanya kalau berkaitan dengan Allah. Yang berkaitan dengan manusia belum. Maka ditambahkan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Itu dasar-dasarnya yang meskipun mungkin ini sudah tradisi, tapi mungkin sebagian kita belum mengetahuinya. Baik jemaah sekalian, saya rasa mungkin itu dulu pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini karena sudah jam 1. Semoga sedikit ini manfaat untuk kita semuanya dan kita bisa menyambut dan mengisi hari dengan lebih bermakna karena kita mengetahui ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.